إلهي أنت مقصود رضاك مطلوب أعطني محبتك ومعرفتك. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu amaliyah kewajiban kita sebagai pengamal ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang pada hakikatnya adalah mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Cuman istilah saja mengamal Thariqah. Ya Thariqahnya apa? Jalannya apa? Ya jalannya ke Allah. Qadariyah. Ya, kalau Qadariyah itu sudah ada di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Cuman perkembangan tarikat tersebut muncul dengan masyhurnya itu di zaman Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi itu juga mengambil dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, cuman perkembangannya itu masyhur pada waktu itu di tangan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Jadi kalau kita belajar Thariqah mau apa? Ya kalau ringkasnya Thariqatuna ilallah, jalan kami adalah Allah. Gitu. At-Thariqatu huwa, Thariqah adalah al-istiqamatu Allah. Apa jalanmu? Jalan kami adalah istiqomah bersama dengan Allah. Jadi kita ini istiqomah bersama dengan orang-orang yang istiqomah, yaitu guru-guru kita. Dari Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar sampai ke Syekh Ahmad Shahibul Wafata al-Akhiri. Kita itu istiqomah bersama dengan guru-guru kita. Kalau orang bertariqah itu, kalau ruhaninya tidak istiqomah dengan gurunya dan dia mau usul kepada Allah, tidak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau kita mau belajar untuk dekat kepada Allah dengan bahasa usul, itu harus punya guru. Kalau anak-anakku sekalian yang masih sekolah pengen pintar agama, baik berbahasa Arab, ya tentu harus tahu gurunya, belajar sama ahli bahasa Arabnya, guru agamanya. Nggak bisa kamu belajar otodidak bahasa Arab. Apalagi kalau ilmu sarf, as-sarf dengan wenak, nggak bisa belajar otodidak. Kalau mau belajar ilmu fikih otodidak bisa, tapi tidak akan pernah sempurna. Kamu pasti salah paham memahami ilmu fikih. Makanya banyak orang otodidak. Makanya ada orang yang mengaku dirinya nabi. Itu kan belajar otodidak. Kalau di Sulawesi mengaku Nabi Khidir. Kalau di tanah Jawa ada dia, orang Jawa itu liaidinnya. Kalau di tanah Jawa ada mengaku saya dilantik jadi nabi. Itu karena otodidak, nggak punya guru. Gurunya syaitan, belajar sendiri ilmu tafsir. Ya sudah, menyesatkan. Itu bahaya, makanya perlu apa-apa itu perlu guru. Coba kalau kamu belajar menjahit,
Apa bedanya hasilnya belajar menjahit dengan otodidak? Tak akan pernah bisa sampai botak ke malam itu, tak bisa itu. Kalau menjahit, coba buktikan belajar menjahit, ambil mesin. Saya saja pernah belajar, tak bisa sampai tangan saya mau terjahit, tidak bisa, tidak diguruin. Apalagi ilmu tadi. Di dalam Islam, ini saya angkat dulu hadisnya ya, bahasa syar'inya ya, kan ada anak-anak supaya paham juga. Apa mulai dari mana kita sebelum tariqah, sebelum ihsan. Di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, itu hadis yang kedua sesudah innamal a'malu binniyat, dari Umar bin Khattab. Kemudian ini pun diriwayatkan dari Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, ilmu yang kita pelajari yang pertama itu adalah, ini umumnya, syariat atau Islam. Dari mana hadisnya? Jadi bainama julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat kami ini duduk-duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis harus dipahami. Hadis awal pertama ada namanya syariat, tariqat dan hakikat. Jadi supaya orang tidak salah paham, di mana ada enggak landasan kita harus belajar tariqat, belajar tasawuf, karena adik-adik kalau sudah tamat sekolah itu pasti diperhadapkan di dunia kampus ada namanya aliran-aliran yang tidak sepaham dengan kita, dan bahkan kita bisa ikut, wah tarikat itu sesat, tasawuf itu sesat. Itu kalau sudah keluar dari sekolah, karena kita masuk dunia kampus. Apalagi kalau ketemu dengan teman-teman atau dosen-dosen yang beraliran sekuler sambil memegang Al-Quran. Ini bukan Al-Quran, ini kertas. Ini tuh bahayanya tuh. Kalau ketemu yang gitu-gitu. Nah, saya pernah ketemu. Kalau orang tidak kuat pemahaman agamanya, betul juga ya, ini kertas, ini bukan kalamullah. Jadi itu ada dasarnya. Jadi adik-adik yang belajar, ikut manaqib ini, biar ada pemahaman sedikit. Nanti kalau kamu tamat sekolah, oh ada ilmu begini, ada ilmu begini. Tapi memang harus perlu belajar. Apalagi yang diamalkan itu zikir kalimat la ilaha illallah. Tidak mengenal tua, muda, bisa jadi adik-adikku sekalian habis manaqib ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak apa-apa karena sudah ditalqin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Idh tala'a alaina dzata yaumin rajul. Jadi tiba-tiba datang seseorang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang begitu saja. Anggaplah, saya di sini, Rasulullah di sini. Ini para sahabat. Tiba-tiba datang seseorang, enggak tahu dari mana datangnya. Idh tala'a alaina rajul syadidun bayadis thiyab, yang sangat putih pakaiannya, putih sekali, putih bersih. Tidak sama kita, masih ada bercak-bercaknya. Kemudian wa syadidun sawadis sya'r, sangat hitam rambutnya. La ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada satupun di antara kami yang mengenal siapa orang tersebut. Kok tiba-tiba datang di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat tercengang, siapa ini kok berani-beraninya tiba-tiba langsung datang. Kalau pengawal presiden sudah ditahan tuh, pas mampis.
Kemudian dia merapatkan diri. Fa'asnada rukbataihi. Ini ya. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka dia pertemukan lututnya dengan lutut baginda Rasulullah SAW. Makanya tidak boleh menerima talqin itu lewat HP. Halo saya. Lah, ini ya ucapan. Lah. Karena awal mula talqin itu harus berhadapan. Disitulah mulanya Rasulullah dengan Jibril itu. Ilmu itu didapatkan pelimpahan berkat itu berhadapan. Saya kasih contoh. Kalau orang belajar ilmu kesaktian, bertemu dengan langsung dengan orang yang maha gurunya dengan lewat telepon, ini hafal, ini ilmu kedikdayaan. Dengan orang yang berhadapan langsung, ini terima ilmu kedikdayaan. Bertuah mana yang mengambil langsung dengan lewat telepon? Atau ibu-ibu atau adik-adikku ketika dewasa, umurnya sudah 30 tahun, tidak ada cowok yang melamar. Wah, tiba-tiba dia cari guru. Apa doanya supaya saya cepat dilamar? Yang satu, lewat telepon, ini doanya. Ini doanya. Doanya Nabi Yusuf. Dengan orang yang bertemu langsung mengambil doa kecantikan supaya laki-laki itu jatuh cinta sama kita. Itu pasti beda. Makanya hadis ini mengajarkan juga kepada kita namanya adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Kalau mau berguru menuntut ilmu itu di hadapan guru, berhadapan dengan seorang guru. Akhirnya dia sandarkan. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ini dua maknanya orang memahami berbeda. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Di atas paha siapa? Di atas pahanya Rasulullah atau di atas pahanya sendiri? Kalau di terjemahan, ini kalau orang nggak teliti, wa wada'a kaffaihi, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahan Indonesia. Kalau dalam kitab At-Tasawwuf fi Dawil Qur'ani was Sunnah, tasawuf dalam kacamata Al-Quran dan Sunnah, itu bukan Jibril meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah, karena itu tidak beradab. Tapi Jibril ketika menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril itu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Itu adab berilmu, seperti kalau kita berhadapan. Masa ada orang belajar begini, gitu ya, kabarnya gitu ya, gitu. Itu ada. Banyak ada yang menerjemahkan begitu. Tapi saya lebih memilih Jibril meletakkan telapak tangannya, bukan meletakkan telapak tangannya di atas paha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau berbicara terjemahan. Itu dalam kitab At-Tasawwuf fi Dawil Qur'ani was Sunnah. Kalau memang kalau dilihat, ya iya, tangannya Jibril di atas paha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Jibril mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Adik-adik, apa itu Islam? Apa itu Islam? Yang rukun 5. Pertama, 2, 3, Rabi, Khamis. Itu.
Jadi apa kata Rasulullah? An tashhada an la ilaha illallah, bersyahadat atau bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat. Makanya yang pertama diajarkan itu adalah zikir. Zikir kalimat la ilaha illallah, tauhidnya, pondasinya. Sebelum turun syariat Islam perintah sholat. Bukan yang pertama kali sholat, tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah pondasinya, ketauhidannya sebelum turun syariat Islam. Setelah pondasinya kuat, tauhidnya kuat, turun syariat, maka sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, tidak ada penentangan. Turun perintah zakat, orang tidak ada yang menentang karena sudah ada ketauhidan, keimanan di dalam diri. Turun apalagi yang berat-berat, turun perintah puasa, lebih berat lah. Turun perintah puasa, apalagi kalau orang yang suka makan, yang makan kambing, chicken, Kentucky. Kemudian terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, mendirikan haji jika kamu mampu. Jadi kalau tidak mampu jangan berhutang. Itu yang pertama. Itulah yang dimaksud dengan maqam syar'iyyah, maqam yang pertama. Maqam syar'iyyah, maqamul awal fil Islam, yang pertama dalam Islam, dalam syariat itu. Kalau dalam tasawuf kita dahulukan Islam, ihsan. Tapi saya memulai dari sesuai dengan konteks hadisnya supaya kita paham, karena masih ada anak-anak kita memang harus belajar. Sekarang yang kedua, apakah cukup dengan berislam? Apakah cukup dengan berislam? Ternyata tidak cukup dengan berislam. Sampai Jibril mengatakan setelah Rasulullah SAW menjawab akhbirni anil Islam, dijawab 5 perkara itu, maka Jibril mengatakan sadaqta ya Muhammad, kamu benar wahai Muhammad. Maka para sahabat mengatakan fa'ajibna lahu, maka kami takjub, merasa heran. Yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, dia pula yang membenarkan. Fa'ajibna lahu, maka kami takjub, heran, kok bisa yas'aluhu, dia yang bertanya, dia pula yang yusaddiqu, dan membenarkan. Akhirnya kembali, karena tidak cukup dengan Islam. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 14, ketika qalatil a'rabu amanna, ketika Arab Bani datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman. Maka turunlah wahyu dari Allah, ya Muhammad, kullam tu'minu, katakan kalian baru beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kalian baru berislam, kalian baru tunduk, kalian baru pasrah. Kenapa? Walamma, lamanya kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk, belum menyentuh, belum masuk ke dalam hati, berarti baru berislam. Jadi yang pertama tadi itu adalah maqam syar'iyyah, maqamul Islam. Jadi adakah maqam yang tinggi dari maqamul Islam, maqamul syar'iyyah? Ada. Maqamul iman, maqamul tariqah. Maka bertanyalah Jibril,
Ya Rasulullah, akhbirni 'anil iman. Nah, itu makam yang kedua. Kenapa? Karena iman itu tempatnya di mana? Iman itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Makanya makam yang kedua kita harus belajar ilmu batin supaya iman ini kuat, iman ini teguh, iman ini kokoh. Kalau imanmu kuat, yang rukun Islam ini kuat. Kalau makam yang kedua ini bagus, maka makam yang syariah ini bisa menjadi bersih dan suci. Maksudnya apa? Karena makamul iman itu adalah persoalan hati, maka dia mempelajari tentang ilmu kebersihan hati. Itulah tasawuf. Apa itu tasawuf? Ilmu yang mempelajari tentang kebersihan jiwa. Kenapa kita harus belajar tasawuf? Makam yang kedua, supaya kamu tahu di mana kekuranganmu, di mana kelemahanmu, di mana kesalahanmu. Contoh, kita ini sudah belajar dari awal, kita belajar ilmu fikih Safinatun Najah, ya. Kemudian khatam Safinatun Najah, kita belajar Fathul Qorib, ya. Khatam Fathul Qorib, kita belajar Fathul Mu'in, ya. Khatam Fathul Mu'in, kita belajar I'anatul Talibin. Mungkin bisa ditambah Bidayatul Hidayah, Irsyadul Ibad, kitab-kitab fikih yang tinggi, Nihayatul Muhtad, dan seterusnya. Tapi ternyata amaliyah zahir itu tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena batinnya. Secara syariah kasat mata salatmu diterima. Ya. Secara kasat mata salatmu diterima. Allahu Akbar, diterima. Tapi coba tirik hatimu. Apakah kamu bertakbir mengangkat salat itu karena Allah atau tidak? Maka datanglah ilmu tasawuf. Maka datanglah Jibril bertanya, yang secara langsung pertanyaan Jibril itu sebenarnya mengajarkan kepada para sahabat bahwa ada makam yang kedua sesudah makam Islam, makam syariah yang memperbaiki syariah itu, supaya amal-amal sholatmu diterima oleh Allah, yaitu amal batiniyah yang meluruskan hatimu supaya semua amal ibadah itu ditujukan kepada Allah. Baru sempurna, baru dua sayap, baru diterima. Secara syariah kamu bersedekah, tapi bisa saja kamu menyumbang ke masjid hanya karena kamu pengen dikumandangkan. Oh, si bulan bersedekah 1 juta, alhamdulillah. Oh, di tetangga, alhamdulillah namaku disebut. Aku menyumbang 1 juta, alhamdulillah ya Allah. Kasih saya tahun depan 2 juta ya sama nyumbang. Aku nyumbang lagi 10 juta. Disebut lagi namanya tambah gembira. Itu. Itulah yang harus diperbaiki. Makanya kita perlu bertasawuf. Makanya bapak-bapak kalau ketemu dengan teman-teman belajar tarekat, mengajak masuk tarekat, pasti anti kalau kita mengajarkan mengatakan tarekat. Tapi mari kita katakan, mari kita bertarekah, masuk dalam tarekah untuk membersihkan hati, mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Itulah makanya bagusnya kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Tapi jangan tarekat yang salah, karena nanti kamu juga mengaku jadi Nabi Muhammad.
ujung-ujungnya sudah, saya sudah merasa tinggi. Tadi malam Jibril mengatakan, kamu Ustaz Mustafa Kamal, kamu tidak usah lagi sholat, kamu sudah dalam tingkatan ilmu hakikat misalnya ya. Bahaya itu. Nah, itu bahayanya itu kalau kita belajar tasawuf bertarikat tidak punya guru. Itulah makam yang kedua, maqamul iman atau tariqah. Nah, sekarang dari dua makam ini masih adakah makam yang tertinggi? Masih ada. Makanya kembali Jibril mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Ini orang-orang soleh dikejar ilmu ini, maqamul ihsan. Jadi kalau orang belajar, dia tidak berhenti di maqam syariah. Sama kalau saya analogikan dalam dunia akademik, ya, maqam syariah S1, maqam tariqah S2, maqamul haqiqah doktor, maqamul ma'rifah profesor, insan kamil. Itu analoginya itu. Mas adakah ilmu yang tertinggi dari maqam syariah, maqam tariqah? Itu hadis dalilnya. Itu maqamul ihsan yang menghimpun kedua ilmu ini. Tapi ini tidak gampang. Kamu harus punya guru yang mempunyai mata rantai sampai kepada Rasulullah. Makanya Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cari orang yang mempunyai pengetahuan sampai kepada Allah, pengetahuan tentang Allah. Karena kalau orang yang mempunyai pengetahuan tentang Allah, dekat kepada Allah, ilmu apapun pasti dia kuasai. Kenapa? Karena setiap ilmu yang kau tanyakan itu informasi yang ingin jawabannya. Siapa? Guru yang senantiasa hatinya hidup bersama dengan Allah. Tidak seperti kita. Hari on, off. Itu kalau di sini tidak ada, di luar banyak. On, off, koslet. Mau tahu tandanya orang koslet? Mau tahu? Saya kasih contoh. Ini tak boleh tersipu ya. Ini keilmuan. Contoh orang koslet itu rajin bersikir, tiba-tiba hilang, berpisah dari jamaah, jauh dari guru. Itu konslet itu. Tidak ada sesungguhan dalam beramaliyah. Meninggalkan gurunya, tiba-tiba pergi. Anggaplah misalkan contohnya panjenengan saya angkat jadi wakil. Ini diangkat oleh gurunya, tiba-tiba menjauh, pergi menghilang. Saya mengundurkan diri, di konslet itu. Iya. Sudah keluar dari adab. Makanya cari guru yang supaya kamu tidak konslet. Konslet juga itu termasuk orang yang saya sudah tidak wajib sholat. Itu orang konslet juga itu sudah tidak wajib sholat. Karena sudah ma'rifatullah katanya. Itu orang konslet juga itu. Mengaku Nabi Khidir, itu orang-orang konslet semua itu, tidak punya guru. Makanya dulu sebagian orang tua kita mengatakan, jangan masuk tarikat ya, nanti kamu gila. Karena orang yang belajar tarikat itu kepada orang yang gurunya gila juga, makanya muridnya gila. Kan begitu. Coba lihat, ada nggak muridnya Pangersa, Aba Anom, Aba Sepuh yang gila kalau bertarikat? Tidak ada, karena nyambung.
kecuali kalau dia mulai berfirak. Nah itu betul kau, tapi selama dia bersungguh-sungguh fokus, insya Allah kamu selamat. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya, kepada siapapun. Kalau kamu mau jago ahli master pencak silat, ya belajar sama ahlinya. Tak usah, nanti saya beli buku pencak silat. Nggak bisa, nggak tahu prakteknya. Tapi kalau sama gurunya, maksudnya ini. Itulah bedanya kalau kita belajar ilmu tasawuf. Dan pertama tadi saya ulangi, maqamus syariah rukun Islam, maqamut tariqah rukun iman, maqamul haqiqah rukun ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau sudah seperti itu, sudah masuk dalam wilayah itu, sudah berzikir, mengamalkan amaliyah tariqah, maka kamu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum. Maka kamu harus bersabar. Wasbir nafsaka, tidak mengatakan wasbir jasadaka atau ajasadaka, tapi wasbir nafsaka. Bersabarlah, sabarkan itu jiwamu, karena jiwa manusia yang tidak pandai bersabar. Makanya kita diperintahkan oleh Allah itu membersihkan jiwa. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man. Kita diperintahkan, makanya sabarkan jiwamu untuk duduk dengan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Tuhan, yaitu menyeru orang yang berzikir. Dan ketika kamu sudah mendapatkan talqin zikir itu, ilmu seperti ini, maka wala ta'du ainaka anhu, kamu jangan palingkan wajahmu sedikit pun. Jangan, maksudnya kamu jangan suka toleh-toleh. Kalau sudah belajar, lurus sana, ini lurus. Udah terpengaruh, akhirnya keluar dari jamaah. Kamu nggak usah ke sini, ini akhirnya keluar. Karena banyak toleh-toleh, terpengaruh, bentengnya tidak kuat. Itu ciri-ciri orang bentengnya tidak kuat, karena tidak serius berzikir. Orang yang tidak kuat bentengnya mudah dipengaruhi. Makanya kita ditalqin zikir, karena sangat berbeda. Orang yang ditalqin dengan tidak ditalqin itu sangat beda sih. Beda sekali. Saya sendiri ditalqin pertama kali itu tahun 2000, akhir 2011. Memang beda. Di mana bedanya? Ada rasa, ada rasanya. Di situ perbedaan. Kalau orang tidak ditalqin, Pak, meskipun pintar keilmuan, itu masih ada kasarnya. Ini saya tidak membicarakan orang, tapi membicarakan pengalaman apa yang saya rasakan. Di sini letaknya. Orang yang ditalqin dengan orang yang ditalqin, ada perbedaan rasa ketuhanan. Makanya dijawab oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam. Apakah sama orang yang dibuka hatinya oleh Allah dengan orang yang tidak? Apakah sama orang yang hatinya dibuka oleh Allah dengan orang yang tidak dibuka hatinya oleh Allah? Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, untuk menerima Islam. Bagaimana caranya menerima Islam? Yang ditalqin, diajarkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah yang mempunyai isi rohani. Karena semua orang kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengambil dari guru sana, guru fikih kamu di pondok, tapi kamu ambil tidak ada ruhnya, tidak ada kekuatan powernya.
Saya analogikan supaya orang yang belajar pencak silat dengan orang yang belajar pencak silat, belajar ilmu tenaga dalam itu beda. Kamu masuk misalkan pencak silat tuh, tapi kamu tidak diajarkan di sini. Contoh, kamu dipukul, ya, ini syariatnya tangkis. Orang ini kalau orang pintar main silat juga, kamu tangkis, kamu dipegang begini, kamu pegang tangannya, orang pintar lepas itu, lepas. Tapi kalau orang berisi tidak bisa lepas. Kenapa? Ini lengket, karena ada ilmunya. Ya, lengket. Tapi ternyata orang yang dipegang juga ini punya ilmu kesaktian juga. Tiba-tiba licin, ilmu belut lepas. Itu isi, itu analoginya, paham ya? Itu. Jadi kalau cuma belajar kulit luarnya, begitu juga. Sama-sama bermanfaat. Satu ban luar, satu ban dalam, sama-sama bermanfaat. Tidak ada ban luar, ban dalamnya rusak. Tidak ada ban dalam, ban luar tidak bisa. Itulah syariat dan hakikat harus sama-sama. Ada. Apa bisa dikatakan manusia hanya ruh saja tanpa ada jasad? Jasadnya la ilaha illallah, khofinya ruhnya, istilahnya itu. Makanya Al-Quran mengatakan wa asbagha alaihi ni'amahu zahiran wa batinan. Allah telah menyempurnakan nikmatnya zahir dan batin. Ambil ilmu zahirmu, la ilaha illallah, berkuat. Ambil ilmu batinyamu, ismu zatnya. Karena huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Cari ilmu batinnya, itu ismu zat khofinya. Tapi jangan mengambil dari orang yang gendeng, pasti kamu juga gendeng. Dari orang gila, pasti kamu juga jadi gila. Begitu. Itu bagusnya. Dan bagusnya kalau bisa gurunya itu adalah betul-betul wali yang dekat kepada Allah, karena dia mampu menolong. Coba tadi dengar kisahnya Mangkoba 40. Coba tadi dengar kisahnya Mangkoba 40. Siapa yang tidak senang? Kamu tidak usah jadi tokohnya, jadi muridnya saja kamu diperjuangkan. Ya, tidak usah jadi Syaikhul Qadir Jilani. Kamu saja diakui sebagai murid. Aku berdiri di pintu neraka. Ya betul, karena setiap guru itu memberikan syafaat kepada muridnya. Seorang murid, sering kita lihat di televisi murid pencaksilat ditangkap polisi, gurunya datang. Coba ya, pertanyaan, iya kan? Itu baru di dunia guru pencaksilatnya datang membela muridnya. Itu mana murid itu yang masuk? Atau anak SD tidak masuk sekolah ditangkap polisi, pasti gurunya datang, wali kelasnya datang. Begitu sayangnya. Bagaimana kalau Syekh Abdul Qadir Jilani? Muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, muridnya dari Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar, Syekh Ahmad Shalihul Waqa, sampai ke ujungnya siapa yang paling terakhir? Muhammad. Paling terakhir. Paling terakhir. Selesai. Masuk surga apa tidak? Masuk kan? Hakikatnya kamu muridnya Allah. Kenapa? Karena kamu mengamalkan amaliyahnya. Karena tidak mungkin Allah turun langsung ke dunia mengajarkan kamu, tidak mungkin. Dalam Ihya Ulumuddin, sebiji zarrah api neraka menampakkan di dunia musnah dunia.
apalagi Allah. Sebiji zarah api neraka menampakkan di dunia musnah, apalagi Allah. Jadi tidak mungkin, harus ada seorang Rasul yang diutus menyampaikan dari sana. Katakanlah la ilaha illallah. Makanya afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Lau anna as-samawati wal arda fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihinna. Seandainya 7 petala langit, 7 petala bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka lebih beratlah kalimat la ilaha illallah. Karena semua alam semesta itu tercipta dari kalimat la ilaha illallah. Kun fayakun, jadilah, maksudnya jadilah wahai engkau alam semesta dengan hak kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau mau diperpendek, kun Allah, maksudnya jadilah dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu mau jadi manusia yang seutuhnya, jadilah kamu orang yang diinginkan oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah sama kita? Apa yang diinginkan oleh Allah sama kita? Nah, itu dijawab dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni, itu yang diinginkan oleh Allah. Itu yang pertama, bukan sholat. Coba rukun Islam yang pertama apa? Apa syahadat dunia? Sudah. Waktu di alam ruh kita diperintahkan ngomong, bicara apa? Waktu ditanya, alastu birabbikum? Qalu, itu yang pertama. Kalau mau mati yang pertama ditanya apa? Marrab, siapa nama Tuhanmu? Ya sudah, amalkan itu, la ilaha illallah, amalkan ini. Karena kamu tadi tidak ditanya. Ustaz Mirwan sudah meninggal ya, Ustaz Mirwan. Ustaz Mirwan, kita malaikat mungkar wa nakir. Ustaz Mirwan, apa detailnya? Ustaz Mirwan, berapa istrimu? 10. Bukan itu yang ditanya. Yang pertama yang ditanya itu marabbuka, siapa nama Tuhan? Ya ini, sebut ini. Jangan marabbuka, siapa Tuhan? Dewa Siwa, Krishna. Kali itu yang ditanya itu marabbuka, siapa Tuhanmu? Karena dari awal penciptaan kita di alam ruh dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Karena kita lupa. Kenapa lupa? Karena ruh itu sudah masuk ke dalam jasad, bergabung dengan 4 unsur air, angin, tanah, maka dia lupa. Karena dia lupa, perlu diingatkan. Fadzakir, ingatkan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkan, supaya dia ingatkan ya Allah. Makanya diingatkan pada saat dia lahir, asalkan telinga ingatkan dia. Makanya ketika sakratul maut, sebelum dia mati, ajarkan kalimat la ilaha illallah, talqin. Sebelum dia sakarat, jangan ditalqin waktu sakarat. La ilaha illallah. Mana dia bisa? Orang sudah begini, matanya sudah menolak begini, baru dia tidak melihat apa-apa. Dia tidak sadar. Makanya ajarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamatkan dirimu, jangan menyelamatkan waktu sakratul maut. Ajarkan tubuhmu untuk menyebut nama Allah. Ajarkan tubuhmu untuk mengingat Allah.
Ajarkan hatimu untuk mengingat Allah. Ajarkan ruhmu untuk mengingat Allah sebelum kamu diambil oleh Allah. Kalau kamu ajarkan tubuhmu menyebut nama Allah, kalau kamu ajarkan hatimu mengingat Allah, kalau kamu ajarkan ruhmu menyebut dan mengingat Allah, maka kamu akan diingat oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Maka selamatlah kamu. Makanya dikatakan wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati sebelum kamu selamat. Terus bagaimana caranya menyelamatkan diri sebelum mati? Orang panggil kakekmu, nah panggil ustaz, ya itu sudah sangat. Iya, kalau pak kiainya dapat, kalau pak kiainya sudah setengah jalan sudah mati. Belum sempat mengucapkan kalimat syahadat mau apa. Tapi kalau orang yang sudah ditalkin, biar tidak ada anaknya, tidak ada kiai, dia sudah bisa dengan sendirinya. Karena ada talqin ismusat dalam batinnya. Jangan. Otomatis, tidak manual. La ilaha illallah, Pak, bangun Pak, ini, la ilaha illallah. Manual ini. Pak, bangun la ilaha illallah. Setengah mati. Itu bedanya orang ditalkin dengan tidak ditalkin. Makanya terima kasih kita ini karena sudah ditalkin. Terima kasih guru kita Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar sampai ke atas. Sebentar ya, saya minum kopi dulu. Kalau tasawuf, air putih itu dari Muhammad ya, belajar ilmunya ya. Kita nggak usah bahas itu, cukup zikir aja ya. Biar kau tahu kalau kau tidak berzikir rugi juga. Jadi begitu. Jadi itulah bedanya orang yang menerima talqin zikirnya zikir dengan tidak. Orang yang mendapatkan talqin zikir, maka dia akan mendapatkan cahaya. Fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia akan mendapatkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya ketuhanan. Jadi fahuwa ala nurin min rabbih, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka sungguh celaka orang yang hatinya keras membatu karena tidak mau menyebut namaku kata Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Makanya banyak orang yang menyesatkan dan disesatkan. Mau tahu contohnya? Ada manakib begini ya. Sudah tidak mau manakib, dicari saudara yang tidak usah pergi manakib. Itu menyesatkan dan disesatkan. Begitu ini contoh pendekatan senang jauh-jauh. Karena menghalangi yang namanya kebaikan. Jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu, bersyukur kita punya guru. Apalagi guru kita ini level seorang wali, apalagi guru kita ini level wali kutub, apalagi guru kita ini levelnya kutubul aqtab, apalagi guru kita ini bahkan jauh al-ghaus, bahkan melebihi al-ghaus. Tidak ada lagi, pokoknya di atas kutubul aqtab, al-ghaus, bahkan di atasnya. Itulah guru kita yang namanya Syekh Mursyid Kamil di setiap zaman. Dan di setiap zaman yang namanya wali kutub itu pasti ada penerusnya, tidak mungkin tidak, dan ada yang mewariskan. Jadi itu wali, Pak. Ini saya ringkas ya, kan banyak polemik. Itu wali kalau sudah bergelar Mursyid Kamil Mukamil, itu sultan aulia kutub Allah seperti Syekh Ahmad Shahibul Wafatadil Arifin, tidak mungkin tidak ada penerusnya.
Tidak mungkin tidak ada penerus. Pasti ada yang diwariskan. Ada yang berupa surat, ada yang berupa isyarat. Dan bahkan ada yang diangkat sebagai mursyid dengan talqin alam barzah. Itu dalam silsilah TKN gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bernama Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Mansur, yang ditalqin dalam barzah oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tapi itu nadirul wuqu', jarang terjadi. Hanya satu orang, dua orang. Jadi Sultan Aulia Syekh Ahmad Sahibul Wafa Al-Kutubul Aqtab, Sultan Aulia Al-Ghawthul A'lam Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, pasti punya penerus, dan penerus itu yang mendapatkan warisan. Makanya al-ulama warathatul anbiya, ada yang diwariskan. Siapa itu yang diwariskan? Ya, kita sudah tahu. Yang namanya diwariskan itu diwariskan. Kalau diwariskan itu pondok, tapi kalau ilmu batinnya kepada salah satu murid, hanya satu yang mendapat. Meskipun banyak muridnya, jadi pasti ada satu yang mendapat ilmu warisan. Dan banyak contohnya. Nah, cuma kalau mau dikupas, kalau kitab-kitabnya, buka kitab-kitab seperti Tabaqatul Awliya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Syekh Abdul Salam Al-Mashish, seperti Syekh Abdul Hasan Al-Shazili, mewariskan semuanya. Banyak murid yang jadi wali, kan satu orang dapat waris. Jadi jamaah sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini senantiasa konsisten istiqomah. Jangan pernah ini terus menaki, padahal ini sangat besar manfaatnya. Ini terakhir ini cerita ya sedikit ekstrim, tapi membuat kita anggaplah ini motivasi supaya kalian yakin. Saya tidak usah sebutkan tempatnya, tapi orangnya ada. Datang berjubah merah, masuk ke ruangan, duduk. Saat salamnya Sultan Syekh Aulia Abdul Qadir baru pulang menghilang. Artinya apa? Bahwa para waliullah ini tidak mati. Makanya dalam manqobah itu disebutkan, barang siapa yang memperingati manakibku, maka aku hadir pada waktu itu. Nah, ini para kekasih Allah tahu siapa yang datang di acara manakib itu tahu. Dan bahkan ketika sakratul maut, guru itu akan datang. Contoh di Makassar namanya ada Ustadz Ja'far, seorang Muhammad. Ustadz Ja'far ini orang Muhammadiyah, tapi dia mau ditalqin TKN. Dan mau diajukan sebagai wakil talqin, tapi ternyata takdir berkata lain. Beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum diambil, beliau sempat berceramah. Dalam ceramah itu sambil menangis. Ini persaksian, bukan cerita omong kosong. Terima kasih. Kenapa kamu menangis? Itu si Abdul Qadir Al-Jilani datang. Pada waktu itu beliau ini. Artinya setiap guru atau setiap murid jika tersingkap aibnya atau ada masalah, maka gurunya sendiri yang akan menutupi aib. Bermasalah dalam sakratul maut, gurunya datang. Ini cerita sedikit, bukan menggambar tapi motivasi. Seperti di Bali, karena saya sering tiap bulan ke Bali, diundang Mas Sobi, pasti tahu Mas Sobi yang biasa di sini. Ada ikhwan Bali meninggal, yang datang, Ustaz saya mau meninggal. Ini kenapa? Ini guru saya sudah datang menjemput. Ini siapa yang datang ini? Abah Anung sudah di samping saya. Abah Anung saya sudah keluar meninggal dalam keadaan husnul. Itulah enaknya kalau kita berguru kepada seorang wali, karena dimanapun kau berada, bahkan dalam saat sakratul maut, iblis datang menghalangi kami untuk mengucapkan kalimat syahadat, tapi karena ada guru, dia akan membantu dan kamu insya Allah mampu mengucapkan kalimat itu. Nah, kalau bicara seperti ini bukan akal yang dipakai, itulah iman. Makam yang kedua, jangan pakai makam Islam, pakai makam yang kedua.
baru pakai makam yang ihsan yang ketiga. Rugi kalau kamu cuma pakai makam yang pertama, sudah belajar tarikat tidak pakai makam itu ya. Berarti tidak diperkuat zikirnya, makanya kencangkan zikirnya dengan sungguh-sungguh. Jadi jamaah sekalian, ini yang bisa saya berbagi ilmu dengan panjenengan sedoyo, tidak menggurui. Saya juga ini belajar Pak Bu, belajar kepada guru saya Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar. Saya sendiri pun bisa salah dan kan pernah salah dan diluruskan oleh beliau begini, wah cara pewahannya begitulah. Kita ada berguru kepada seorang guru. Jangan mentang-mentang kamu dokter letakkan, tidak, beda Pak, kita berguru. Bahkan kepada guru, meskipun kita punya doktor gelar tinggi, kamu ketemu guru SD, kamu hormati, kamu muliakan, cium tangannya. Lebih mulia guru daripada kamu. Itu baru guru matematika, belum guru fikih, belum guru syariah, makam syariah, belum guru makam tariqah, belum guru makam hakikat, belum guru makam ma'rifah. Itu lebih tinggi lagi penghormatan kita. Jadi itu adab-adabnya. Bahkan kalau buang air kecil saja, tidak boleh sembarang melihat lubang ada semut. Jangan kencing, itu dilarang oleh Rasulullah. Itu saja kita dilarang itu. Itu saja yang dilarang. Apalagi kalau yang hal-hal yang lain. Itu hal yang sederhana. Ya. Jadi adik-adikku sekalian, semangat belajar menuntut ilmu, tapi jangan lupa tetaplah semangat berzikir menyebut nama Allah dengan la ilaha illallah. Bapak-bapak juga yang merasa sudah mendekati ajal, kalau sudah merasa sudah ada yang putih-putih, itu harus serius itu. Karena sudah tidak lama itu, kalau sudah ada yang putih-putih. Kalau di sini belum ada, semua hitam yang saya lihat ini, hitam semua ini. Jadi ini sampaikan, maaf, saya ini supaya kita tadi ini serius ya, tegangnya, kita senyum-senyum, biar fresh jantung ini ya, jangan sampai kita mati kaget. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apapun yang saya sampaikan ini semata-mata berbagi tidak untuk menggurui, karena kita ini sama-sama murid, sama-sama belajar. Namun karena saya berdiri di sini karena adalah sebuah amanah, sebuah tugas yang diberikan oleh guru saya Muhammad Ali Hanafi Akbar, karena tidak mungkin saya duduk di sini tanpa ada amanah dari beliau. Sepintar apapun kita tidak boleh unjuk-unjuk. Bahkan dalam makam syariah, meskipun kamu hafal 30 juz, datang dari Timur Tengah, kamu pulang kampung, ada imam kampung di sini, tiba-tiba kamu jadi imam, itu dilarang dalam agama. Apalagi masalah hal-hal yang seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.